memang saya sadari ternyata kesalahan saya dengan memutuskan pasangan saya saat itu dan memilih laki-laki yang dijodohkan dengan saya, itu kesalahan yang termanis sih menurut saya Bun dalam hidup saya. Oke. Halo sahabat Ora semuanya, kembali lagi bersama saya di segmen ruang konsultasi Ratu Aura. Nah, dalam video kali ini saya kedatangan tamu lagi nih dari sahabat saya yang pernah menggunakan sarana aura dari saya. Dan beliau sudah merasakan manfaat dengan mengatasi masa lalunya yang dianggap itu adalah masa lalu yang pahit dan manis menurut beliau. Dan beliau datang lagi ke sini ingin berkonsultasi dengan saya, ingin mengatasi masalah yang terbarunya dalam rumah tangganya. Dan untuk ceritanya seperti apa, langsung saja kita tanyakan kepada sahabat saya ini nantinya. Halo Ibu Dian, apa kabarnya nih Ibu Dian? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah Ibu Dian ya. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Jogja ke Kudus ya Ibu ya. Apakah di jalan tadi ada masalah Ibu atau tidak? Alhamdulillah lancar sih Bun, cuma emang ya katanya kan di Semarang lagi perbaikan jalan ya Ibu ya. Macet. Oh iya benar sekali. Dari Jogja jam berapa tadi Ibu? Tadi pagian sih Bun, habis subuhan tadi naik pagi. Bis. Iya, suara saya agak ini kurang sehat, nggak apa-apa ya Bun? Iya nggak apa-apa, saya lihat aura kesehatannya Ibu Dian ini memang sedang bermasalah ya Ibu ya. Banyak masalah kah Ibu ini? Enggak sih Bun. Apa karena capek kali ya Ibu Dian ya, karena perjalanan dari Jogja ke sini kan menempuh waktu yang cukup lama, apalagi macet tadi ya Ibu Dian ya. Bagaimana Ibu Dian, bisa diceritakan terlebih dahulu nih. Dulu kan Ibu Dian sudah pernah menggunakan sarana aura dari saya. Masalahnya itu yang sudah ditangani itu apa sih Ibu Dian, biar sahabat aura itu tahu Ibu Dian ini sudah menggunakan sarana apa dan masalahnya apa yang sudah tertangani dengan menggunakan sarana aura dari saya. Iya. Dulunya kan itu ya Bunda ya, saya kan emang udah pasangan udah lama dengan pasangan saya itu hampir 8 tahun. Lalu ada perjodohan dari orang tua saya Bun. Memang dari pasangan saya sendiri itu memang kalau dari orang tua saya itu bilangnya kurang baik. Begitu. Tapi kalau saya melihatnya sih belum ada masalah apa-apa karena selama 8 tahun itu ya Ibu sudah ya? berjalan 8 tahun juga gitu. Tapi dari sisi orang tua ada hal yang kurang baik menurut mereka. Terus di situ saya memang dilema ya Bun, karena kan saya masih sayang, saya cinta sama pasangan saya. Sudah 8 tahun, sudah ada planning nikah, sudah mau punya rumah di sini, mau gini, udah ada tabungan gitu kan. Tapi dari orang tua tidak memperbolehkan, tidak mengizinkan gitu. Awalnya saya juga backstreet itu Bun. Iya selama 3 tahunan gitu. Tapi karena kan saya pengennya kan ke jenjang yang lebih serius, makanya saya mulai memperkenalkan gitu, membawa pasangan saya ke rumah gitu kan, mengenalkan dengan orang tua, saudara gitu. Tapi dari awal responnya tuh tidak pernah alasannya baik. Itu apa itu? Orang tuanya Ibu Dian tidak setuju dengan pacarnya Ibu Dian pada waktu itu? Kalau awalnya itu kan memang karena gini ya Bun, kalau orang di Jawa itu ada kejawen ya, ada mitos gitu, memang tidak boleh menikah dengan yang sudah satu desa gitu, karena kakak saya tuh dapat di desa yang pasangan saya tinggal juga gitu Bun. Jadi kakak ipar saya sama pasangan saya ini satu desa gitu Bun. Oh gitu, berarti nggak boleh gitu ya, sama-sama satu desa dari keluarga yang nikahnya bareng-bareng gitu kan, nggak boleh gitu ya. Terus dari orang tua juga bilang kan, beliau kan tadi tahu gitu tentang pasangan saya ke tetangga-tetangga mungkin ya Bun ya, itu katanya kurang baik, keluarganya kurang baik seperti itu. Iya, lalu satu bapak juga stroke ya Bun. Saya kalau inget itu lebih sedih sih ya Bun ya, karena kan saya udah lama pasangan gitu, terus ayah juga sakit gitu, lalu ya gimana caranya saya berusaha membahagiakan orang tua saya kan. Jadi ya saya mau nggak mau harus menuruti mereka gitu sebagai orang tua saya. Dijodohkan dengan pria gitu ya. Iya, dan meninggalkan pasangan saya itu kan berat ya Bun sebenarnya. 8 tahun. 8 tahun. Iya, saya menjalaninya, lalu orang tua tetap kekeh gitu. Apapun alasan saya tidak dihiraukan. Jadi ya sudah, saya coba untuk menjalani, mau berhubungan dengan laki-laki yang dijodohkan dengan saya tanpa saya kenal, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Saya tidak tahu karena memang dari beda kota ya Bun. Karena beliau kan aslinya Makassar gitu.
Cuma orang tua saya ini yakin karena itu anak dari teman ayah saya gitu. Lalu ya sudah Bun, saya mulai menjalani. Itu pun ya sebentar Bun, hanya 1 bulan. Lalu ada prosesi lamaran dan sampai ke pernikahan ya, karena memang saya takut orang tua saya kenapa ya Bun ya, karena saat itu memang kritis gitu. Terus tapi alhamdulillah sampai sekarang orang tua bahagia, sehat walafiat gitu. Itu pacarnya Ibu Dian itu setelah Ibu Dian putuskan terus Ibu Dian menikah, apa dia nggak marah, memberontak gitu Ibu? Iya, itu marah itu Bunda dia. Sempat waktu kita mulai sudah menikah, itu 1 bulan 2 bulan pernikahan itu memang beliaunya kan datang gitu, mesti datang ke rumah gitu, karena kan suami saya kan itu ya Bun, pekerjaannya kan jauh. Dia berlayar di luar negeri memang. Jadi dan si mantan saya ini tahu, jadi sering datang ke rumah gitu. Iya, dan itu tanpa sepengetahuan orang tua saya Bun. Karena emang saya masih sayang, masih cinta kan Bun. Jadi saya pun merasa bersalah dengan suami saya saat itu. Karena kan saya sudah bersuami, harusnya kan tidak boleh seperti itu. Benar sekali. Tapi memang saya tidak pungkiri susah gitu, masih teringat lah dengan beliau. Terus kemarin menggunakan sarana aura dari saya itu apa sih yang Ibu dapatkan dari manfaat tersebut menggunakan sarana aura dari saya? Iya, itu kan Bunda kan ada kristal ya Bunda ya dulu ya, sama untuk agar saya bisa melupakan mantan saya begitu. Dan garam pemutus cinta itu ya. Ada garam juga, ada beberapa ya Bunda yang saya kemarin pakai, memang karena kan cukup berat ya, complicated gitu. Terus setelah Bunda kasih saran untuk coba menerima takdir begitu dan mulai mengenali suami, karena kan Bunda bilang kan jalaran Tresno Soko Kulino. Tresno jalaran Soko Kulino. Oh iya betul. Itulah iya Bunda ya. Saya orang Jawa tapi tidak begitu terlalu tahu ya Bu. Iya. Saya kuliah di luar kota juga, besar di luar kota memang. Jadi waktu itu saya sering sholat kan ya Bu, istikharah lah gitu. Saya ada merasa dosa dengan suami saya, ya istilahnya taubat ya Bun. Sudah menyelingkuhi beliau kan, dalam arti kata sering bertemu mantan saya begitu, komunikasi. Tapi lambat laun itu Allah itu membukakan, maksudnya ada itu loh Bun, ada hal-hal yang saya akhirnya tahu gitu. Setelah saya menikah itu, si pasangan saya, mantan saya dulu itu ternyata menghamili perempuan Bun. Iya, begitu. dan ternyata itu menghamilinya tuh waktu masih dengan saya, masih ada hubungan dengan saya. Karena saat saya tahu beliau menikah itu posisi kandungan istrinya itu, si calon istrinya itu sudah 5 bulan. Jadi kan saat dengan saya pun dia udah ada dengan wanita lain begitu loh Bu. Jadi memang ini alhamdulillah pakai sarannya Bunda, saya lebih tenang, saya lebih lebih bisa untuk membuka diri untuk suami saya, lebih legowo dengan takdir begitu. Dan banyak sih inspirasi Bunda yang saya lihat itu di video maupun di Instastory ya Bunda ya. Itu kan sering kok kayak yang saya rasain gitu. Terus saya coba ngikutin Bunda sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah saya mulai merasakan manfaat ya Bunda ya. Memang saya sadari ternyata kesalahan saya dengan memutuskan pasangan saya saat itu dan memilih laki-laki yang dijodohkan dengan saya, itu kesalahan yang termanis sih menurut saya Bun dalam hidup saya. Oke, baik. Iya, berarti benar ya Ibu ya, Ibu memutuskan dia untuk memilih dengan pria walaupun Ibu tidak mencintainya begitu ya Ibu ya. Berarti bagus lah, berarti dengan menggunakan sarana aura tersebut Ibu bisa diluruskan pikirannya, auranya yang positif, yang semula negatif jadi positif, dan dibukakan pintu hati dari Tuhan, dilihatkan bahwa pria tersebut itu tidak baik untuk Ibu Dian, seperti itu. Dan di samping saya berdoa ya Bun, saya kan menggunakan itu yang kristal aura dari Bunda itu kan, saya sering mendengarin musik boosternya itu Bun. Itu juga seakan-akan kok saya jadi lebih ada yang ngeliatin gitu loh Bun. Oh ini pasangan saya itu ternyata begini. Dan gitu ya, saya juga kan mendengarkan masukan dari Bunda untuk lebih sabar, lebih membuka diri, dan banyak ya Bun yang Ibu sampaikan untuk saya gitu. Terima kasih banyak. Iya. Dan ini tuh saya tuh sebenarnya tuh memang agak sakit tuh karena
ada pikiran juga sih Bun. Saya tahu. Iya. Jadi kan ini kan emang suami kan layar ya Bun, dan emang kan jauh gitu. Saya cuma ada rasa ketakutan karena saya dulu pernah mengkhianati beliau waktu awal-awal pernikahan dengan masih hubungan dengan mantan saya. Jadi saya agak ketakutan kalau namanya karma kan ada ya Bun. Saya tuh takut gitu kalau suami nantinya di sana gimana karena kan jauh juga dengan saya. Mungkin kebutuhan secara apa namanya Bun, yang batin fisiknya fisiknya itu ya. pun kurang ya Bun, Iya, gitu, benar tidak sekali. terpenuhi gitu. Saya lebih takut ke situ sih Bun, takutnya kalau suami saya nanti, walaupun saya tahu akhlak beliau bagus gitu, dan saya pun sendiri di sini juga takut juga Bun, karena ini mantan saya tuh takutnya nanti mengganggu saya lagi. Karena kemarin udah mulai DM lagi saya Bun. Takutnya Tapi nanti dia sudah menikah ya Ibu ya? sudah. Jadi kan saya tahu oh ini memang tidak baik. Dia sudah menikah pun masih ganggu saya gitu. Oke, Iya. baik. Saya takutnya saya nanti luluh lagi gitu loh Bun. Saya udah move on ini kan. Nanti saya luluh lagi ke pasangan saya karena saya juga LDRan, jauh dari suami, butuh kasih sayang, begitu sih Bun. Oke, baik. Berkecamuk dipikirin saya gitu loh. Baik. Itu sebaiknya gimana ya Bunda ya? Kalau boleh tahu yang Ibu diinginkan saat ini bagaimana Ibu? Saya sih pengennya sih lebih, saya bisa nata hati ya Bun, untuk biar nggak tergoda lagi dengan mantan saya begitu. Dan sebagai istri saya takut kalau suami nanti di sana bagaimana gitu, karena kebutuhannya tidak terpenuhi gitu. Kalau boleh tahu Ibu Dian di saat ini di rumah dengan siapa? Tinggal bersama siapa? Ada anak-anak, ada pengasuh juga sih Bunda. Oke, baik. Saran saya nih, untuk Ibu Dian, Iya. selain menggunakan kristal tadi ya Ibu ya, tetap didengarkan, tetap digunakan untuk kristal auranya biar pancaran auranya Ibu itu terpancar dengan bagus. Ada usaha batin, tapi ada usaha lahir juga. Karena kan usaha batin itu kan untuk memancarkan aura dalam dirinya Ibu, dan usaha lahirnya itu kan agar orang-orang di sekitarnya Ibu, khususnya buat pasangan Ibu itu merasakan aura positif yang Ibu miliki saat ini. Nah, usaha lahirnya yang pertama, Ibu wajib memblokir semua kontak mantan. Entah itu di sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, pokoknya semua yang diblokir. Atau kalau bisa ganti nomor. Oh gitu ya Bu. Ganti nomor. Atau akun Instagram atau akun Facebooknya itu diganti nama. Oh iya. Biar tidak dicari, dan akunnya itu dikunci. Biar dia nggak tahu kegiatan Ibu tuh sehari-hari apa. Iya. Kemudian yang kedua, alangkah baiknya ada sosok pria di rumah. Entah itu adiknya Ibu atau pokoknya keluarganya Ibu lah, yang bisa menjaga dan melindungi Ibu. Karena sewaktu-waktu si mantan datang, dia bisa melindungi Ibu. Karena kan di rumah Ibu hanya memiliki rewang ya, atau pembantu gitu ya, baby sister sama anak-anak yang masih kecil-kecil itu kan mereka nggak tahu apapun. Nah tiba-tiba dia datang ingin merusak rumah tangga Ibu, kan itu bahaya sekali. Nah kalau ada sosok pria itu kan bisa menjaga Ibu, entah itu satpam atau satpam juga nggak masalah di situ ya Ibu ya. Mungkin rumahnya Ibu kan ada penjaganya gitu kan, jadi ada yang melindungi Ibu nantinya di situ, atau keluarga Ibu sendirilah, nggak masalah. Itu usaha lahirnya yang untuk mantan ya Ibu ya, agar mantan itu bisa menjauhi Ibu nantinya yang dilakukan itu. Nah sedangkan kalau untuk yang suami, biar suami tambah sayang, tambah cinta sama Ibu, tetap perhatikan penampilannya Ibu. Yang namanya kerja di luar rumah, apalagi pelayaran, pasti dia bertemu dengan wanita-wanita cantik di luar sana. Jadi Ibu jangan mau kalah cantik dengan wanita-wanita di sana. Kalau Ibu cantik, Ibu selalu menjaga penampilan Ibu, kan kalau pelayaran itu kan uangnya banyak. Nah Ibu harus bisa memanfaatkan uang dari suami tersebut itu untuk kebutuhannya Ibu, perawatan. Biar ketika suami video call dengan Ibu atau sedang pulang, kalau pulang itu melihat Ibu tuh cantik, oh kok istriku sekarang cantik ya, istriku menarik, istriku memikat, pasti suami akan tambah sayang dan cinta dengan Ibu. Itu dari segi penampilan. Kalau dari segi sikap harus tetap jaga, harus tetap lemah lembut, menghargai suami. Kemudian sikapnya jangan terlalu overprotective. Kalau Ibu terlalu over, terlalu berpikir nanti suamiku di sana diganggu wanita liar, nanti suamiku di sana gini, pasti diganggu di sana. Tapi kalau Ibu selalu berpikir positif, karena apa yang Ibu pikirkan nantinya, itu yang akan terjadi. Jadi selalulah berpikir yang positif. Berpikir bahwa suami Ibu itu kerja untuk mencukupi kebutuhan Ibu Dian dengan anak-anak. Berpikirlah seperti itu, maka itu akan terjadi. Dan sering
kalau telepon-teleponan, video call selalu berpenampilan menarik, cantik, dan selalu rayu suami di situ. Jangan malu merayu suami, karena di luar sana banyak wanita-wanita cantik yang merayu suaminya ibu. Jadi ibu jangan mau kalah dengan wanita-wanita di luar sana. Tetap rayu suami, tetap bermanja-manjaan walaupun hanya lewat telepon. Bilang kalau ibu selalu rindu sama dia, merindukan dipeluk dia, merindukan kasih sayangnya. Nah, itu akan membuat suami semakin merindukan ibu nantinya. Nah, itu dilakukan dulu biar usaha lahir ini benar-benar maksimal untuk membuat suami semakin cinta dengan ibu dia nantinya, begitu. Iya. Kalau tadi Bunda bilang aura saya kurang terpancar yang kesehatan. Iya, benar sekali. Sama aura cintanya ini kan sedikit bermasalah ya, karena kan ibu ragu, masih ada rasa ke sini, ada rasa ke suami, merasa bersalah. Nah, itu memang ada masalah di auranya ibu Dian saat ini. Ini kan kebetulan saya udah kesini jauh-jauh ya Bu, minta tolong untuk dibuka aura sekalian biar terpancar lagi, dan suami juga aman-aman aja di sana. Saya pun di sini juga seperti itu ya. Oke, nanti saya akan bantu bersihkan energi aura negatif dalam tubuhnya Ibu Dian, khususnya di cakra asna, cakra jantung, sama cakra solar plexusnya Ibu Ana. Sama cakra seks ya, ada 4 cakra yang akan saya bersihkan nantinya. Saya bukakan auranya biar aura daya tariknya Ibu Dian terpancar dengan bagus, aura kesehatan juga bagus, aura cintanya juga terpancar bagus, biar suami tambah sayang sama Ibu Dian, tambah cinta sama Ibu, dan terhindar dari pelakor tentunya, dan Ibu Dian bisa move on, benar-benar move on dan jauh dari mantannya Ibu Dian nantinya. Baik, nanti prosesnya akan dilanjutkan setelah selesai ini dulu ya Ibu ya. Baik, terima kasih dari Ibu Dian. Video ini sudah direkam dengan kamera-kamera saya, nanti akan dipublikasikan di channel YouTube saya. Semoga masalah Ibu Dian ini bisa bermanfaat untuk sahabat aura semuanya, dan apabila sahabat aura bisa menemukan atau merasa dirinya memiliki masalah seperti yang dialami oleh Ibu Dian, bisa menemukan solusi yang tepat nantinya. Terima kasih banyak Ibu Dian ya. Terima kasih ya Bun. Sama-sama Ibu. Baik sahabat aura semuanya, demikian sedikit cerita dari salah satu sahabat saya Ibu Dian yang memiliki masalah tidak bisa move on dari masa lalunya yang berjalan kurang lebih 8 tahun, dan ternyata Ibu Dian ini melepaskan masa lalunya itu merupakan suatu pengalaman yang manis dalam hidupnya, karena beliau sudah tahu sosok buruk dari mantan kekasihnya, dan beliau ini sudah menemukan pria yang jauh lebih baik sebagai pendamping hidupnya. Semoga cerita Ibu Dian ini dapat menjadi inspirasi buat sahabat aura semuanya, dan buat sahabat aura yang memiliki masalah sama persis seperti yang dialami oleh Ibu Dian, bisa menemukan solusi yang tepat untuk menangani masalah Anda nantinya. Dan buat sahabat aura yang ingin berkonsultasi dengan saya seperti Ibu Dian ini, Anda bisa menghubungi layanan konsultasi deskripsi di bawah video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.